Selanjutnya, kita bahas tentang diagonalisasi matriks. Untuk suatu matriks persegi, terdapat suatu transformasi yang menghasilkan suatu matriks diagonal. Kita perlu ingat kembali apa yang dimaksud matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang elemen selain pada elemen diagonal utamanya sama dengan 0. Dan juga telah kita pahami bahwa transformasi direpresentasikan dalam bentuk operasi perkalian matriks. Proses transformasi untuk memperoleh matriks diagonal ini kita namakan sebagai diagonalisasi matriks. Misalnya untuk matriks persegi ukuran 2x2 yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu matriks 5, min 2, min 2, 2. Matriks ini sebelumnya telah kita peroleh nilai eigennya, yaitu 1 dan 6. Sedangkan vektor eigennya, yaitu V1 sama dengan I plus 2J per akar 5, dan V2 sama dengan min 2I plus J per akar 5. Perhatikan bahwa kita telah menyatakan vektor eigen tersebut dalam bentuk vektor satuan. Vektor V1 terkait dengan nilai eigen yang pertama, yaitu nilai eigen lambda sama dengan 1. Sedangkan vektor V2 terkait dengan nilai eigen yang lainnya, yaitu lambda sama dengan 6. Artinya bila kita kembali ke persamaan karakteristik, misalnya untuk nilai lambda sama dengan 1 yang terkait dengan vektor eigen vektor V1, maka akan diperoleh persamaan linear seperti ini. Dalam hal ini, X1 dan Y1 adalah pasangan komponen pada vektor V1 yang berhubungan dengan nilai eigen lambda 1. Selain itu, bila kita gunakan nilai lambda sama dengan 6, yaitu nilai eigen yang kedua, yang berkaitan dengan vektor eigen V2, maka kita akan memperoleh persamaan linear seperti ini. Keempat persamaan linear tersebut dapat kita susun ulang menjadi bentuk perkalian matriks sebagai berikut. Kemudian dengan mengingat bahwa X1 dan Y1 adalah komponen vektor V1, yaitu 1 per akar 5 dan 2 per akar 5. Sedangkan X2 dan Y2 adalah komponen-komponen vektor eigen V2, yaitu min 2 per akar 5 dan 1 per akar 5. Maka artinya, 4 persamaan linear tersebut dapat kita tuliskan kembali seperti ini. Nah, kita lihat ada 3 macam matriks pada persamaan tersebut, yaitu matriks M, yang merupakan matriks persegi yang kita tinjau. Kemudian ada matriks persegi 2x2 yang dibentuk dari komponen vektor eigen, serta matriks lainnya yang juga berukuran 2x2 yang dibentuk dari nilai eigen matriks M. Jika matriks yang dibentuk dari vektor eigen kita namakan sebagai matriks C, sedangkan matriks yang dibentuk dari nilai eigen kita namakan sebagai matriks D, maka persamaan perkalian matriks tersebut dapat kita tuliskan dalam bentuk M dikali C sama dengan C dikali D. Ini adalah matriks M, ini matriks C, ini juga matriks C, dan ini matriks D. Selanjutnya, jika persamaan perkalian matriks tersebut kita kalikan dengan inverse matriks C dari sebelah kiri, maka di ruas kiri akan diperoleh inverse C dikali M dikali C. Sedangkan ruas kanannya adalah inverse C dikali D. Kemudian kita ingat, karena inverse C dikali C akan sama dengan matriks identitas atau matriks satuan I, dan I dikali D sama dengan D, maka artinya ruas kanan sama dengan matriks D. Jadi kita dapat lihat bahwa transformasi yang dinyatakan dalam bentuk perkalian matriks inverse C dikali M dikali C akan menghasilkan matriks diagonal D. Inilah yang dinamakan proses diagonalisasi matriks. Ingat bahwa C adalah matriks yang dibentuk dari vektor-vektor eigen matriks M. Sedangkan matriks D adalah matriks yang dibentuk dari nilai-nilai eigen matriks M.
Artinya proses diagonalisasi suatu matriks persegi dapat dilakukan dengan mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks tersebut. Ini berarti dengan kata lain, proses diagonalisasi matriks tidak lain adalah proses penyelesaian persamaan nilai eigen.